Katanya meditasi itu mengistirahatkan pikiran. Nah, jadi kata istirahat di situ seolah-olah pikiran kita di stop. Itu omong kosong. Hati-hati ya. Mengistirahatkan pikiran, namanya harus ngerti. Sekarang pikiran sendiri apa sebetulnya? Pikiran itu adalah rangkaian kata-kata, baik yang terkatakan maupun yang tidak terkatakan, itu pikiran. Jadi pikiran itu sebenarnya rangkaian kata-kata. Baik yang terkatakan maupun yang tersembunyi dalam benak kita, itu pikiran. Rasa itu pikiran ya? Nah, rasa bukan lagi. Kalau rasa kaitannya dengan emosi. Emosi. Dan pikiran itu sebenarnya masih bodong kalau tidak diberi rasa. Makanya banyak yang, saya sudah berpikir baik, tapi kok yang saya pikirkan belum datang. Nah itu, karena ada dua yang hilang. Satu, belum diberi rasa. Awas ya, karena rasa itu adanya di sini, daerah sini. Nah daerah jantung ini, medan magnetnya 5.000 kali lebih kuat daripada medan magnet di daerah otak. Makanya kalau kita baru sukses dalam imajinasi, tetapi belum sukses memberi rasa oleh emosi, makanya perlu diberi rasa. Dan yang punya rasa tuh emosi. Makanya ada orang yang berbicara kan, tetapi pembicaranya itu apa ya? Ngambang. Tidak bisa mempengaruhi orang lain. Padahal dia tujuan berbicara ingin mempengaruhi orang. Istilah bahasa Inggrisnya itu garing. Garing ya, garing. Jadi tidak ada energinya. Nah mungkin dia saat berkata pasti pikiran jalan dong. Karena tidak mungkin berkata tanpa pikiran. Tapi dia tidak bisa memberikan emosi. Tidak bisa memberikan rasa. Apakah cukup untuk mengundang segala hal yang menakjubkan dalam hidup itu dengan imajinasi dan rasa? Sangat tidak cukup. Karena ada yang ketiga yang jauh lebih dahsyat lagi. Apa itu? Kelayakan diri. Apa itu ayah kelayakan? Nah, ketika kita sudah imajinasi, sudah merasakannya, tetapi kita pun belum siap untuk menerima yang kita inginkan itu. Karena kita pun merasa seolah-olah kita belum layak untuk itu. Bertolak belakang dengan apa yang kita rasakan gitu ya? Atau kita harus Kebijaksanaan semesta ya? Kelayakan tuh begini. Kelayakan itu. Kan banyak orang yang, apa iya ya, saya berada di posisi itu gitu. Itu kelayakan. Nah sebetulnya, apa yang dia imajinasikan, apa yang dia rasakan, itu digugurkan oleh ketidaklayakan itu. Iya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Saya sudah jelaskan apa itu pikiran. Kemudian yang kedua, pertanyaan tadi apa? Berpikiran kekurangan itu diucapkan secara lisan atau bagaimana gitu. Ya. Jadi saya udah katakan tadi bahwa pikiran itu rangkaian kata-kata. Baik yang diucapkan maupun dalam benak. Jadi baik diucapkan atau baru lintasan dalam benak. Itu sudah pikiran. Itu sudah pikiran. Sudah pikiran. Ya. Nah, jadi saya ingin kasih tahu nih untuk para sahabat yang tadi berusaha untuk mengistirahatkan pikiran itu. Saya kasih tahu. Ya. Pikiran tidak pernah bisa diistirahatkan. Tetapi energi pada pikiran itu bisa dikurangi. Nah, gimana cara mengurangi energi yang ada pada pikiran? Nah, untuk mengurangi energi pada pikiran sangat sederhana. Jadilah kita pengamat bagi pikiran. Nah ini banyak yang kadang-kadang kan ngomong meditasi, ngerti enggak gitu. Pokoknya akal sudah begini gitu, meditasi. Kan gitu, betul enggak? Makanya perlu tempat yang bagus, harus di gunung, ya, harus di hotel yang mewah gitu ya. Karena dia enggak ngerti, ya, enggak ngerti. Padahal sebetulnya meditasi itu ya gerakannya bisa apa saja. Bahkan saya sedang duduk begini bukan bisa meditasi. Kalau saya hadir, kalau saya sadar, ya, saya sadar nih sekarang. Orang pertama yang sedang mendengarkan suara saya adalah saya. Karena yang paling dekat dengan mulut saya adalah telinga saya. Ini saya sedang mendengarkan saya sebetulnya. Jadi saya tidak mau Bapak Ibu mendengarkan, kemudian saya tidak mendengarkan. Karena saya juga sekarang sedang belajar ilmu baru dari aliran pengetahuan yang datang pada saya. Ini aliran pengetahuan nih. Jadi saya orang pertama yang mendengarin. Nah, mengistirahatkan pikiran, arti yang sebenarnya adalah mengurangi energi dari pikiran itu. Nah, apakah energi bisa dipindahkan? Bisa. Dipindahkan kemana? Pindahkan ke si pengamat.
Siapa pengamat itu? Pengamat itulah diri sejati kita yang sering disebut sang kesadaran. Nah, ketika dia jadi pengamat bagi pikiran, maka pikiran ini energinya dikurangi. Nah, lama-kelamaan dia menjadi tidak bisa menguasai lagi. Sehingga yang menguasai pikiran itu adalah kesadaran. Kan energinya sudah berpindah memasuki kesadaran. Si kesadaran sekarang jadi pengendali bagi pikiran. Nah, dari situlah akan muncul yang disebut dengan niat sejati. Karena itu ya berasal dari satu tempat yang namanya keheningan. Nah, tetapi ketika kita membiarkan energi itu bertumpuk di pikiran, maka yang akan keluar adalah ambisi ego. Sehingga ingin mengendalikan, ya, tidak siap menerima kenyataan, apalagi ketika kenyataan itu berbeda dengan ekspektasinya, itulah yang muncul. Makanya sebenarnya bisa dibaca gampang. Ini orang ini melakukan sesuatu dari tempat yang mana? Apakah dari keheningan atau dari kebisingan? Sangat mudah untuk ditebak. Nah, cirinya apa? Cirinya, siapapun yang melakukan aktivitas dalam hidupnya dan mengalami kelelahan, ketegangan, sudah jelas dapat dipastikan dia sedang digerakkan oleh ambisi ego yang berasal dari kebisingan. Tetapi siapapun yang bekerja dari niat sejatinya, itu kelihatan. Tidak tegang, rileks. Kenapa? Karena dia menyediakan ruang di dalam dirinya untuk segala yang tidak mungkin. Untuk segala ketidakpastian. Jadi sebetulnya Bapak Ibu ya, sangat keren sekali kalau mengerti mekanismenya. Nah, selama ini kan kita hidup seperti kebanyakan orang hidup. Betul nggak? Makanya saya sering mengulang-ulang, tempat yang paling berbahaya bagi kelahiran seorang bayi, itu adalah tempat di mana dia dilahirkan. Kenapa? Kenapa? Mohon maaf, saya bukan merendahkan ya. Ada orang ya yang sangat terhormat kehidupannya, tetapi sangat sibuk. Lalu ketika sang jabang bayi ini lahir, dia percayakan ya untuk pengasuhan kepada orang lain. Yang tidak jelas dari keluarga seperti apa, tidak tahu cara berpikirnya seperti apa. Dan kemudian anak itu ya akan meniru apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan oleh pengasuhnya. Ini mahal. Makanya kalau saya terus terang ya, ketika saya dulu menikah, saya langsung bilang, istri saya tidak usah bekerja. Tapi saya menjamin ya, saya akan memenuhi semua kebutuhannya. Begitu. Kenapa? Karena istri itu ya ngurusi anak. Saya tidak mau anak-anak saya kemudian diasuh oleh pihak lain yang orang lain ini saya tidak tahu asal-usulnya dari keluarga apa. Betul nggak? Dan pola pikir dia akan menjadi pola pikir anak kita. Itu mahal. Tetapi banyak yang tidak sadar. Kenapa? Karena sibuk. Betul nggak? Apalagi tidak mau mengurus anak. Betul nggak? Kita sudah kehilangan amanah itu. Kita sudah berkhianat pada tamu agung yang dititipkan semesta kepada kita. Nah, itu pentingnya. Kita bisa. Jadi gimana caranya tadi mengistirahatkan pikiran? Belajar untuk menjadi pengamat. Gimana belajarnya? Sudah datang aja ke sini. Di sini diajarkan nanti. Iya. Supaya pikiran itu menjadi pelayan, bukan menjadi majikan. Kalau sudah seperti itu, keren deh. Sangat keren. Gitu. Iya. Baik para sahabat, menarik sekali nih Ayah. Dan para sahabat yang ada di studio juga boleh ya mempersiapkan pertanyaannya. Jika ada yang bertanya nanti kita akan berikan kesempatan. Dan para sahabat yang sedang mengikuti melalui live streaming di YouTube dan di TikTok, silakan bisa di chat aja. Jika ada pertanyaan-pertanyaan nanti kita akan satu-satu, tidak semuanya mungkin akan langsung dibahas hari ini ya, atau terbahas semuanya. Namun demikian nanti kita akan memberikan kesempatan dari para sahabat yang ada di TikTok, juga di YouTube dan juga di studio. Baik, sebelum saya akan membacakan kembali di YouTube dan di TikTok, di studio ada yang ingin bertanya terlebih dahulu. Pak Haidir di belakang, boleh disiapkan mic-nya? Di situ langsung aja. Oke, bagus ke sini aja, Ya. Pak. Boleh, Pak Haidir boleh ke depan saja. Baik, sahabat yang di YouTube dan di TikTok boleh silakan di kolom chat untuk ya dicatkan saja pertanyaannya seperti apa, nanti kita akan random akan saya bacakan pertanyaannya. Silakan Pak Haidir. Baik, terima kasih Ayah. Salam sejahtera untuk kita semua. Salah. Ayah, saya ingin konfirmasi supaya saya lebih naik tingkat keyakinannya gitu.
beberapa tahun yang lalu, saya pernah membaca satu buku karangan Napoleon Hill, judulnya Think and Grow Rich. Di situ saya menemukan pengertian saya di situ bahwa Tuhan itu sebenarnya energi. Gitu. Itu yang saya dapatkan kesimpulan dari buku itu. Cuma karena waktu itu saya masih awam banget lah gitu ya. Sehingga dengan saya banyak belajar, termasuk belajar ke ayah guru, saya sekarang lebih yakin bahwa energi itu ya memang Tuhan itu memang sumber energinya. Dan Tuhan itu energi gitu. Saya ingin konfirmasi ini untuk lebih meyakini saya. Ya. Yang kedua, kalaulah memang energi itu, Tuhan itu adalah energi, kita juga mendapatkan energi positif, juga mendapatkan energi negatif. Nah sekarang, kalau yang positif semuanya kita suka ya. Tapi yang negatif ini, apakah memang ini dari Tuhan gitu, yang negatif ini? Oke. Nah ini pertanyaan saya, demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ayah, silakan bisa langsung dijawab. Sudah mulai berkualitas pertanyaan. Mungkin karena kuliah saya siang ini terlalu berat ya, sehingga banyak yang belum bisa tuning dengan saya. Tapi pelan-pelan nggak apa-apa. Karena saya coba menghindari keruwetan-keruwetan fisika. Jadi saya tidak bicara rumus, saya tidak bicara dalil-dalil hukum-hukum yang supaya kita tidak terjebak ke situ. Saya coba bawa ke fisik for all supaya semua mengerti. Ya. Pertanyaan yang pertama dari Pak Haidir, ya. Pak Haidir memiliki satu keyakinan bahwa sebetulnya Tuhan itu adalah energi. Ya. Tentu saja keyakinan ini adalah milik pribadi. Jadi tidak bisa kita menghakimi. Karena tingkat kesadaran spiritualnya Pak Haidir sudah sampai di tingkat itu. Dan kepada para sahabat yang belum setuju itu juga tidak usah usil. Karena setiap orang punya perjalanan sendiri-sendiri. Nah termasuk saya ketika ditanya, apakah saya setuju? Setuju untuk Pak Haidir. Belum tentu untuk yang lain gitu Ayah. Iya, supaya tidak menimbulkan kerancuan. Gitu? Jadi saya sangat setuju untuk tingkat kesadaran Pak Haidir. Keren itu. Tetapi perlu juga dibuktikan. Sekarang begini. Ayo kita sekarang buktikan semuanya. Supaya tidak sekedar. Para sahabat tidak makan 3 hari. Pasti lemes kan? Oke. Tidak minum 3 hari. Belum tentu hidup kan? Kenapa? Karena kita kekurangan energi. Paham sampai di situ? Oke. Dan kita selama ini menganggap seolah-olah energi terbesar yang memberdayakan diri kita itu adalah makanan dan minuman. Betul nggak? Tidak makan 3 hari kita masih hidup. Mungkin. Tidak minum 3 hari masih hidup. Mungkin. Tapi coba. Tidak bernapas 2 menit aja. Orang yang meninggal itu karena dibunuh misalnya. Itu kan dia itu dilakban sehingga tidak bernapas. Mungkin tidak perlu 3 hari seperti tidak makan. Tidak perlu 3 hari seperti tidak minum. Dia dilakban aja sehingga ada keterpisahan antara diri yang di dalam dengan semesta tanpa batas sebagai sumber energi. Kita semua juga banyak yang belum sadar bahwa sebetulnya kita ini lebih banyak mengambil energi dari sini lewat nafas kita. Dan energi dari sini tanpa batas. Sedangkan Allah mengatakan, aku meliputi semesta raya. Aku meliputi seluruh makhluk. Kalau dia meliputi, berarti sebetulnya semua kita ini sedang diliputi dia. Jadi kalau Pak Haidir punya keyakinan, kalau Tuhan itu energi, yes, saya benarkan untuk Pak Haidir. Nah yang belum setuju, ya jangan menyalahkan. Ya toh? Kan Anda semua juga beda-beda kan tingkatannya. Makanya enak ya kalau ngaji itu, tidak saling menyalahkan. Karena setiap orang punya perjalanan sendiri-sendiri. Dan saya tidak mau mengeneral bahwa Tuhan itu energi untuk semua orang. Tidak. Karena ada yang belum paham itu. Ya kan? Itu. Nah, bukti bahwa keyakinan Pak Haidir itu saya benarkan. Kenapa? Buktinya, kita ya sekarang ini bisa hidup karena apa?
Karena mengambil energi dari sini. Satu ya. Nah, ini pertanyaan kedua nih yang lebih berbahaya lagi. Kalau Tuhan itu energi atau Tuhan itu sumber energi, ya. Kemudian energi itu ada yang positif, ada yang negatif. Hati-hati. Karena energi itu tidak ada yang positif, tidak ada yang negatif. Energi itu menjadi positif atau negatif tergantung si pengguna energinya. Dan energi itu netral, ya. Cuman energi itu bisa besar, bisa kecil. Ngerti maksud saya? Bisa besar, bisa kecil. Tetapi tidak positif, tidak negatif. Energi itu netral. Contoh, energi nuklir, netral. Tapi bisa digunakan buat listrik. Nah, ini si pengguna nih. Bisa digunakan buat perang. Si pengguna kan? Gitu. Jadi menjadi positif dan negatif itu tergantung si penggunanya. Lah, kemudian kaitannya dengan rumus tadi. Energi sama dengan konstanta Planck dikalikan frekuensi. Ingat ya, frekuensi itu bukan soal negatif positif sebetulnya. Frekuensi itu soal tinggi rendah. Soal besar kecil. Contoh gini, supaya ngerti ya, belajar sedikit. Saya berdiri di pinggir jalan, menghitung mobil dalam 1 menit. Saya bilang, mobil yang lewat di titik ini, 1 menit, itu ada 60 mobil. Oke? Nah, kemudian saya pindah tempat. Tetap saya menghitung dalam 1 menit. Tetapi di tempat yang berbeda. Ternyata di situ jumlah mobil yang lewat itu 120 mobil. Paham ya? Positif apa negatif? Positif apa negatif? Ini udah makan siang belum? Positif apa negatif? Loh, saya kan cuma ngitung di titik ini ada dalam 1 menit 60 mobil yang lewat. Di tempat lain, dalam 1 menit ada 120 mobil yang lewat. Jumlah peristiwa persatuan waktu itu namanya frekuensi. Jadi jumlah mobil yang lewat di tempat ini itu adalah 60 per menit. Itu frekuensi namanya. Frekuensi itu banyaknya kejadian persatuan waktu. Ini kadang-kadang kalian tuh ngomong frekuensi ngerti enggak? Jadi makanya saya curiga saya. Jadi makanya dibahas lebih dalam sedikit. SD dulu. Ya, itu. Jadi saya harus curiga. Kadang-kadang ya baru pulang meditasi, habis pelatihan apa, wah cerita frekuensi. Kemudian saya tanya, sebenarnya frekuensi itu apa? Ini kadang-kadang kita kebanyakan dengerin orang ngomong ya, itu. Jadi nggak ngerti. Nah, makanya saya kupas ya supaya ngerti. Inilah pentingnya kita memiliki kecerdasan. Makanya segala sesuatu, istilah atau apapun yang Bapak Ibu miliki saat ini, pada saat miliki, patut untuk diragukan. Jangan-jangan saya tuh nggak ngerti sebetulnya, cuma ngomong doang. Kan banyak juga, mau kemana? Meditasi. Saya tanya meditasi apa? Wih, mengosongkan pikiran. Kok bisa? Betul. Nah, ulangi lagi. Jadi di titik ini, saya menghitung jumlah mobil yang lewat 60 per 1 menit. Itu frekuensi. Frekuensi itu banyaknya kejadian persatuan waktu. Paham? Di tempat lain dalam 1 menit ada 120 mobil. Ya. Kan tidak ada positif negatif di situ. Yang ada cuma tinggi rendah. Betul nggak? Oh, di tempat ini ya, frekuensi kendaraannya lebih rendah daripada di tempat itu. Kan nggak ada positif negatif. Jadi di rumus E sama dengan konstanta Planck dikalikan frekuensi, tidak ada negatif positif. Oleh karena itu maka energi itu ya netral. Positif dan negatifnya tergantung si pengguna. Loh, ada orang habis makan nolong orang lain. Energinya netral, tapi dia gunakan energi untuk menolong orang. Kan ada juga habis makan ngomongin orang. Banyak, Ayah. Banyak apa sedikit? Banyak. Aku enggak. Atau pertanyaannya banyak atau banyak sekali? Nah, dia telah menggunakan energi ya yang netral tadi menjadi negatif. Energinya itu tidak pernah negatif dan positif. Jadi kalau sekarang saya ditanya, lalu kok kenyataannya ada orang di dalam kehidupannya itu positif dan negatif. Padahal dia mendapatkan energi yang sama. Oke, energinya netral. Ya, netral. Nah, cuma yang ini energinya rendah, yang ini energinya tinggi.
Paham ya? Nah, saking rendahnya sampai nggak ada energi. Nah, itu yang disebut dengan ketiadaan energi. Makanya di semesta ini manusia cuma dua. Ada yang memiliki energi, ada yang mengalami ketiadaan energi. Nah, yang memiliki energi berarti dia memiliki kekuatan positif. Makanya seperti cahaya dan gelap. Sebenarnya gelap itu hanya ketiadaan cahaya. Ketika cahaya ada, gelap tidak ada. Sama. Jadi orang itu terbagi dua. Ada yang mengalami kehadiran energi, ada yang mengalami ketiadaan energi. Nah, kan bukannya Allah meliputi semuanya. Ada yang disadari kehadirannya, ada yang tidak disadari. Contoh gini, contoh nih. Ini harus jelas ya. Kuliahnya harus jelas. Ini, kita melakukan pekerjaan. Apa saja? Ya, pekerjaan. Misalnya, kita membersihkan kaca. Pakai energi nggak? Pakai. Nah, ini membersihkan kaca. Si orang ini baru sebentar membersihkan kaca, dia sudah capek. Tapi ini sudah berjam-jam membersihkan kaca, kok nggak ada capeknya? Gitu. Padahal makannya sama. Ya. Padahal jenis-jenis makanan yang disantap sama. Jadi sumber kalorinya sama. Di mana letak perbedaannya? Yang satu mengerjakannya itu senang karena dia sedang menggunakan kekuatan positif. Dan ketika mengerjakan itu sadar dengan sang kehadiran. Bahkan dia mengatakan, yang membersihkan kaca ini bukan saya loh. Tetapi kekuatan positif yang ada pada diri saya sedang menyalurkan energi kreatifnya pada diri saya. Maka dia nggak ada habis-habisnya energi. Tapi yang satu, apalagi mikirin berapa ya saya dapat bayarannya, gitu kan? Betul nggak? Udah gitu, bayarannya kecil, udah gini aja gitu. Lihat, orang yang kayak gitu hidupnya tidak pernah berkelimpahan. Nah, sekarang mau nggak kita memanfaatkan energi itu? Nah, yang memanfaatkan energi itulah yang disebut dengan mencintai. Jadi orang cuma dua, mencintai dan tidak mencintai. Jadi mencintai itu sebetulnya memanfaatkan energi positif yang ada pada dirinya. Menggunakan energi yang ada dalam dirinya untuk menjadi kekuatan positif. Kan ada juga orang yang, mohon maaf ya, melakukan sesuatu itu sangat hitung. Menghitung waktu, menghitung apa gitu ya. Bahkan dikit-dikit lihat waktu, dikit-dikit lihat waktu. Betul nggak? Bahkan dia hanya menghabiskan waktu untuk mendapatkan gaji. Lihat yang seperti itu. Tidak berkelimpahan. Wah, ini sebetulnya kalau dibuka ini ya, rahasia ini ya. Dan semua paham tentang rahasia ini sangat luar biasa. Jadi kesimpulannya itu, Pak Haidar. Terima kasih. Ada yang lebih susah lagi nggak pertanyaan? Banyak, Ayah. Ya, Ayah, punten. Karena tadi sifat energi itu netral. Siapa sang pertimbangannya ya? Siapa yang memberi pertimbangan aku harus mengambil ini ngambil keputusannya siapa? Gitu Ayah. Ya. Itu sebabnya manusia ini kan oleh Allah dikasih instrumen yang namanya akal. Makanya hidup itu sering dikatakan hidup itu pilihan. Pilihan cuma dua. Mau mencintai atau tidak mencintai. Mau nggak memanfaatkan energi atau tidak memanfaatkan energi. Itu aja sebetulnya. Jadi yang membedakan itu adalah tekad yang ada pada dirinya. Nah ini kan aneh ya, aneh. Ingin hidup berkelimpahan, tetapi ya dia sudah memiliki energi yang berkecukupan dalam dirinya, tapi dia tidak mau menggunakan energi itu. Gitu. Jadi disinilah sebetulnya Allah itu sudah memberikan kebebasan bahwa hidup itu adalah pilihan. Nah, masa kita mau memilih yang serba menderita kan? Nggak mungkin kan? Gitu. Tetapi anehnya gini. Ya, contoh nih, ya keanehan dalam hidup. Misalnya gini. Pasti kan semua pasangan ingin pasangannya itu seperti yang dia mau. Betul nggak? Pasti kan? Pastilah. Tidak ada yang tidak.
pasti mendambakan pasangan seperti yang dia mau, ya. Pasti ingin pasangannya baik, betul nggak? Ingin pasangannya perhatian, betul nggak? Ingin pasangannya tidak hitung-hitungan, kan gitu, betul nggak? Tetapi apa yang terjadi? Dia mendambakan sesuatu yang tadi itu, tetapi dalam pelaksanaannya, dia membicarakan keburukan pasangannya, memikirkan keburukan pasangannya, misalkan gitu. Nah ini kan tidak sinkron nih, tidak sinkron. Makanya saya sering mengatakan mulai sekarang, cobalah bicarakan yang kamu mau. Otomatis kan, membicarakan yang kamu mau berasal dari pikirkan yang kamu mau. Nah kita ini tidak pernah mau mengoreksi diri, ya. Kita inginnya X, tapi yang dilakukan Y, sesuatu yang berlawanan dengan X. Nah itu yang tidak disadari. Gitu. Artinya bukan kendali akal, bukan pikiran, Ayah. Ya, betul. Jelas ya? Betul. Ya. Kalau pikiran kan maunya ini, maunya. Betul. Akal ini dikaitannya dengan ilmu apa ya? Ya. Makanya kalau baca kitab Ihya Ulumuddin atau baca kitab Sirur Asror, Imam Al-Ghazali maupun Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan akal itu nur. Akal itu adalah nur. Akal itu adalah cahaya. Makanya dalam terang kita bisa melihat semuanya menjadi sangat jelas. Nah, ketika kita dalam gelap, semuanya jadi menduga-duga kan. Makanya kita harus belajar bagaimana kita ya hidup dalam terang. Terang yang mana? Dalam terang cahayanya. Makanya hampir semua nabi, semua rasul, proses perjalanan hidupnya dimulai dengan mengenali siapa dirinya. Makanya kalau di Quran itu ada kata-kata kitab munir. Kitab yang bercahaya. Makanya kita harus kenal kitab yang bercahaya yang pada diri. Karena itu akan menjadi furqan. Nah makanya ada disebut al-furqan. Al-furqan itu adalah pembeda yang hak dengan yang batil. Gitu. Jadi sebetulnya ketika furqannya sudah hidup, maka ya sebetulnya setiap manusia itu ya menjadi sangat jelas melihat. Tetapi yang lucu, sudah jelas melihat, tapi tetap masih memilih yang batil, itu yang aneh. Betul nggak? Itu. Jadi kalau kita itu belum punya kejelasan melihat, lalu karena ketidaktahuan memilih yang batil, sebenarnya tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Yang ada adalah pilihan itu akan menimbulkan sebuah risiko. Dan risiko itu yang akan mengajarkan kita bahwa pilihan Anda itu kurang tepat. Sehingga dia akan mengambil pilihan yang lain. Gitu. Makanya sebetulnya di dalam hidup tidak ada hukuman. Tidak ada juga azab. Tidak ada kutukan. Masa ya Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang menghukum. Ya, sebetulnya Tuhan hanya mengingatkan dengan hukum sebab akibat ini bahwa ya, ini loh akibat dari pilihanmu yang itu. Gitu. Kita sedang diajarkan itu. Nah, itu sebetulnya panggilan. Itu panggilan. Gitu. Ya, satu lagi tadi mungkin teman-teman ya, tadi energi kaitannya dengan daya, tetapi kalau bisa teman-teman muslim kebanyakan berbicara bahwa manusia itu tempatnya tidak ada daya dan upaya, Ayah. Itu di mana, Ayah, letak ininya? Ya. Inilah. Ya, ini harus dibahas 10 SKS ini. Nah, sekarang saya mau jelaskan dulu. Beda energi dan daya. Sorry. Ini kalau saya balikin lagi, tahu nggak bedanya energi dan daya? Ya, tahu. Jadi kadang-kadang nggak ngerti. Coba saya mau nanya ya. Bapak Ibu mau pasang listrik ke PLN. Ya. Itu daya apa energi? Daya. Kan mau nambah daya. Nggak ada yang nambah energi. Betul nggak? Bedanya apa? Lihat saya semuanya. Energi itu satuannya joule. Kalau daya satuannya joule per detik. Joule per detik disebutnya watt. Makanya di rumah kita pakai kWh. Kilowatt jam. Jadi kilowatt jam itu artinya dalam 1 jam energi listrik yang mengalir ke rumah kita itu berapa kilowatt? Gitu. Saya pasang daya 450 kWh. Berarti dalam 1 jam ada 450 kilowatt energi yang dialirkan ke rumah kita. Saya pasang 900 naik dayanya. Berarti dalam 1 jam lebih besar lagi yang dialirkan. 900 kilowatt. Nah, kilowatt itu artinya energi. Kalau sudah pakai jam, itu daya.
Jadi energi itu adalah joule-nya. Tetapi ketika dialirkan ke suatu tempat, banyak yang mengalir persatuan waktu, itu daya. Paham? Oke, sekarang saya lihat saya semuanya. Di tubuh saya ada energi, betul nggak? Lalu energi ini saya alirkan untuk melakukan aktiviti. Nah, ketika saya menggunakan energi, persatuan waktu, itu namanya daya. Makanya jangan asal. Ya, soalnya gini ayah, tidak ada daya dan upaya itu pasrah. Nah, Tiba-tiba pasrah aja, mengalir ntar dulu, saja gitu. belum selesai. Jadi saya baru jelaskan bedanya energi dan Daya. daya. Supaya kalian itu ngerti. Banyak yang nggak ngerti. Iya. Banyak yang nggak ngerti. Makanya gini. Kok rumahnya kebakaran? Gara-gara listrik. Ini masalahnya, pengetahuan dasar tentang energi itu tidak masuk di otaknya. Padahal ngakunya IPK-nya 4,0. Makanya Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin menyampaikan, pengetahuan hafalan itu nggak ada artinya. Yang punya arti dalam hidup itu adalah pengetahuan praktis. Lo jangan mengatakan, lah saya tidak perlu mengerti itu, kan saya bukan orang fisika. Sama seperti yang ada yang mengkritik saya, itu orang fisika ngapain ngomong agama, katanya. Jadi seolah-olah agama itu hanya miliknya orang tertentu yang gitu. beragama. Lah saya kan pengen selamat. Betul nggak? Betul. Kan saya agamanya Islam, saya harus mendalami jalan hidup saya. Islam itu adalah way of life saya. Karena Islam dalam hidup saya harus firm keislaman saya. Kan begitu. Jadi tidak ada hak seolah-olah karena saya sekolahnya fisika, belajar agama. Ya, nih saya kasih tahu ya. Orang fisika tuh harus ngerti agama. Dan orang yang belajar agama, kalau bisa ngerti fisika. Ya supaya gaul dikit maksudnya, gitu Iya. kan? Nanti diajak bicara energi jadi kelang kabut kan, Iya. betul? Gitu-gitu aja. Ditanya energi sama daya aja susah ngebedain susah. ya. Lihat saya sekali lagi. Jadi gini, perhatikan saya. Kenapa terjadi kebakaran di rumah? Kan sederhana. Ini. Saya masang listrik di rumah dengan daya 900 watt. Oke? Daya itu apa? Daya itu perkalian antara tegangan kali arus. Tegangan nggak usah ditanya lagi ke PLN. Tegangan semua di Indonesia 220 volt. Oke? Nah sekarang 900 watt dibagi 220 volt. Berapa? 900 dibagi 220. Masih mikir? Atau 1000 lah dibagi 250 berapa? 4. Berarti arus yang akan mengalir ke rumah kita tuh 4 ampere. Ketika beli kabel, bilang, daya di rumah saya 900 watt. Tegangan udah nggak usah dibicarakan lagi. Itu bukan rahasia, 220 volt. Betul nggak? Berarti saya harus menggunakan kabel yang bisa dialiri arus listrik 4 ampere. Karena yang penting asal hurung, paham? Ya, makanya di pasar, Pak untui kabel. Betul nggak? Yang penting asal hurung. Ini keawaman. Karena kita tidak mau tahu. Beli kabel yang 1 ampere. Sedangkan arus yang mengalir di situ 4 ampere. Sebentar dialiri itu kabel sudah leeh. Betul? Leeh bahasa apa ya? Bahasa Jerman ya. Bahasa Jerman. Ya mengelupas. Iya. Akibatnya dia berkontak dengan yang lain. Kebakaran. Jadi kebakaran di dunia listrik sebetulnya. Karena tidak ada knowledge. Iya. Sementara energi yang mau dialirkan ke situ sangat besar, tetapi pengalir energinya terlalu kecil. Sama dengan kebakaran yang terjadi pada manusia. Iya. Kenapa ada orang konslet? Nah, Wajah-wajah konslet. Nih ya, konslet. Ya saya tahu yang konslet di sini. sebenarnya kita Nih, energi yang mau dialirkannya sangat besar, wadahnya terlalu kecil, betul nggak? Sudah gitu, dadanya sempit, pikirannya sempit, ya. Sementara dia ingin yang besar, konslet. Kenapa? Daya yang dialirkan terlalu
besar dibandingkan pengalirnya itu sendiri. Nah, sekarang terkait dengan la haula wala quwata. Apa sih maknanya? Saya kasih tahu. Semua orang selalu berpikir bahwa semua tindakan yang dia lakukan seolah-olah hasil dirinya sendiri. Karena dia tidak pernah menyadari sang kehadiran. Makanya diajarkan oleh Allah kalimat yang sangat indah. Alhamdulillah. Itu kalimat itu menyelamatkan. Supaya kamu tidak merasa seolah-olah yang berbuat adalah kamu. Kamu itu hanya penyalur energi. Jadi kamu itu hanya penyalur daya. Kabel lah. Kabel. Betul nggak? Kabel. Ya kabel tidak berdaya. Betul nggak? Yang berdaya itu PLN. Betul nggak? Yang mengalirkan listrik. Nah, maksudnya Allah itu satu. Kamu jangan merasa seolah-olah yang bisa itu kamu. Sebetulnya kamu itu hanya dibisakan olehku. Aku sumber energi. Aku mengalirkan daya kepada kamu. Sehingga ketika kamu dialiri oleh daya, kamu jadi berdaya. Tetapi kamu jangan merasa seolah-olah itu hasil. Kalau kamu bisa memberi, yang memberi aku. Kamu hanya menjadi penyalur energi kreatifku. Gitu. Itu intisari kalimat la haula. Bukan, cicing kumaha Allah. Nah, disebut katanya itu pasrah. Makanya sudah banyak dikupas oleh saya. Pasrah itu bukan sesuatu yang pasif. Pasrah yang dimaksud itu adalah menyadari bahwa kita ini adalah penyalur kesadaran ilahi. Kita ini adalah penyalur daya dari Sang Maha Daya. Nah, kesadaran itu yang harus dipupuk dalam diri kita sehingga kita selalu dalam keadaan tawadu, rendah hati, tidak merasa bisa. Makanya kan saya sering mengatakan di kajian-kajian saya, jadilah orang yang tidak merasa tahu apa-apa, tidak merasa bisa apa-apa, tidak merasa punya apa-apa, dan tidak merasa siapa-siapa. Ketika di titik itu, maka daya akan mengalir dengan sangat dahsyat. Persis saat kita masih bayi dulu. Waktu bayi kan kita nggak mikir apa-apa. Tetapi semua berkah datang. Baju baru datang. Betul nggak? Asal nangis aja sedikit, semua orang pada datang. Betul nggak? Betul nggak? Semua pengen gendong. Sekarang kalian nangis. Antap, betul nggak? Karungin ya, karungin. Kenapa? Karena sekarang itu kita merasa seolah-olah kehidupan itu yang menentukan adalah kita. Yes, betul. Kita punya pilihan untuk ingin seperti apa. Jadi kita sebetulnya bisa memancarkan frekuensi apa yang kita mau. Sang keberadaan akan mengikuti apa yang kita mau. Baik, Ayah. Tepuk tangan. Keren. Luar biasa. Paham barudak? Baik Ayah, ini ada pertanyaan dari sahabat di YouTube. Assalamualaikum Ayah, bagaimana cara menumbuhkan rasa empati dan bagaimana cara merubah rasa takut menjadi keberanian untuk melakukan pekerjaan yang ingin kita bisa namun masih ragu-ragu? Ya. Tadi sebenarnya sudah disonding sedikit nih sama Ayah, cuman boleh Ayah diperjelas kembali. Ini dari Sri Widayanti Ayah, Palangkaraya. Ya. Rasa takut itu energi. Dan energi itu seperti hukum kekekalan energi. Tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Tapi bisa dirubah bentuk. Di Cirata itu energinya berupa energi potensial air. Dijatuhkanlah ke turbin. Jadi energi kinetik. Berubah bentuk jadi energi gerak. Energi kinetik memutarkan turbin. Dirubah lagi berubah bentuk. Jadi energi listrik. Energi listrik disalurkan ke rumah-rumah. Terserah nyampe rumah mau jadi apa. Iya. Mau ngeringin rambut. Jadi energi hair dryer. Panas. Betul? Mau dipakai untuk AC. Ya. Menggerakkan kompresor. Mengubah suhu tinggi menjadi suhu rendah. Jadi terserah. Nah sama. Seperti pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat ini. Ya. Ketakutan itu adalah energi. Karena ketakutan energi berarti energi ketakutan bisa diubah nggak? Bisa. Gimana cara mengubah?
satu-satunya cara untuk membebaskan ketakutan, maka kita harus menghadapi yang menakutkan itu. Dan disitulah terjadi transformasi energi menjadi keberanian. Kita ini kan aneh, ingin bebas dari rasa takut. Tetapi kita tidak mau menghadapi yang ditakuti itu. Satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari rasa takut adalah hadapi semua hal yang menakutkan itu. Jadi, walaupun masih takut-takut, tetapi itu sudah berani. Iya. Jadi sebetulnya ya, berani itu apa? Berani itu adalah menghadapi hal yang menakutkan walaupun masih takut. Nah, Paham ya? Ini banyak hari ini saya kasih, nggak tahu dari mana itu datangnya. Insight-nya dari mana? Pokoknya begitu. Ya, sama. Kita ingin jadi orang sabar. Maka dihadiahi oleh semesta orang-orang yang tidak sabar. Karena kesabaran hanya akan tumbuh lewat mereka yang dihadirkan yang disebut tidak sabar itu. Jadi sebetulnya cara semesta mengobati kita itu mendatangkan paradoksnya. Gitu. Makanya saya sering mengatakan, hanya yang berani tersesat, yang tidak akan tersesat. Yang takut tersesat, selamanya tersesat. Karena takut. Tapi kalau dia mau mencoba dulu. membuka. Jangan dengar kata orang. Betul nggak? Kata orang, wah Saiful Karim sesat. Karena mendengarkan apa kata orang, tidak mau mendengarkan saya, maka dia menilai saya dengan penilaian seperti itu. Selamanya penilaian itu tidak berubah. Jadi apapun yang saya katakan, walaupun itu berlian, walaupun itu sangat menolong, dia tidak kebagian itu. Jadi itu cara menghadapi rasa takut. Kemudian pertanyaan tadi, bagaimana supaya kita bisa berempati? Sama. Untuk bisa berempati itu kita akan dihadirkan orang-orang yang nyebelin. Nah, itu sebagai latihan ya. Itu jalannya. Jalan latihan. Jadi yang sekarang dihadirkan kalau saya semesta, ditanya, ya. gimana cara berempati? Belajar untuk menerima orang yang nyebelin. Belajar untuk melihat dia sebagai karunia semesta untuk menyembuhkan ketidakempatian kita. Iya. Karena Oke. empati hanya akan terjadi kalau kita bisa bersahabat dengan mereka yang menyebalkan. Makanya ngaji itu jangan cuma di musola. Jangan cuma di majelis seperti ini. Ngaji itu harus praktek di kehidupan. Jadi sekarang tahu ya, ketika ada orang yang nyebelin datang dan banyak jumlahnya, sebetulnya kalian sedang dilatih untuk berempati. Apalagi ya, yang nyebelin ini susah hidupnya. Betul nggak? Coba. Itu memang berat ya. Udah nyebelin susah lagi. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Kita mau nolong, itu pasti ada syarat dulu. Habis dia nyebelin tuh kan gitu. Nah sekarang bisa nggak kita ya mengubah sudut pandang pada dia? Nah ini harus mengubah sudut pandang. Karena nyebelin itu adanya di mana? Di orang atau di otak kita? Di otak kita. Ah itu. Ternyata nyebelin itu adanya di otakmu. Betul nggak? Karena ada peristiwa di masa lalu yang tersimpan di alam bawah sadar. Peristiwa itu pelakunya adalah dia. Dan saat itu dia melakukan sesuatu yang kita tidak suka. Masuk di alam bawah sadar. Itu data masih tersimpan di sini. Jadi walaupun dia sekarang sudah berubah. Data itu tidak terhapus. Bagi Anda orang itu tetap nyebelin. Padahal orang sudah berubah. Jadi sebetulnya nyebelin itu bukan di orangnya. Tetapi di mana? Di otakmu. Bukan di otakku ya. Iya, di otak. Ya berarti sebenarnya kita harus merubah mindset kita ya Ayah. Betul. Makanya itulah. Belajar spiritual, belajar agama, belajar apapun sebetulnya adalah belajar mengubah sudut pandang. Ya. Nah, perubahan sudut pandang itulah yang disebut dengan surga. Nah, itu. Jadi surga itu nyatanya perubahan sudut pandang. Ketika sudut pandang kita tidak bagus, itulah neraka. Makanya surga dan neraka itu sebenarnya bukan soal geografis. Tetapi lebih pada banyak masalah psikologis. Lebih banyak pada psikologis. Jadi cara kita melihat sesuatu. Itu yang disebut dengan bahasa asingnya mindset. Baik. Masih ada pertanyaan nih dari sahabat YouTube Ayah. Sampai sore ini
sahabat TikTok yang masih mengikuti live kita itu 1.900 dan juga di YouTube itu hampir 500. Ya, jadi masih banyak pertanyaan, masih ada pertanyaan. Saya bacakan untuk satu dari sahabat YouTube di sini dari Mazalingka ya. Mazalingka. Bukan Mazalingka, tuh kan beda kan? Mazalingka di sini. Baik. Assalamualaikum Ayah, bagaimana cara menumbuhkan? Oh, itu yang tadi ya. Ini satu lagi. Tadi yang itu dari Mazalingka. Istri saya pasien gagal ginjal Ya. dan sudah cuci darah. Ya. Bagaimana cara merubah pikiran supaya bisa menerima, karena sampai saat ini dia selalu beranggapan bahwa penyakit itu datangnya dari Allah. Jadi ya selalu menyalahkan Allah seperti itu, Ayah. Ya, ini sangat berbahaya. Saya tidak menemukan di kitab suci manapun yang mengatakan bahwa segala hal yang negatif itu dari Allah. Bahkan Allah di Al-Quran secara jelas mengatakan, segala kebaikan berasal dari Allah dan segala musibah itu datang dari hasil tanganmu sendiri. Dan itu diulang-ulang di banyak ayat. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran ada satu pernyataan begini, Fa'iza maridtu fahuwa yasfin. Apabila kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Nah, Allah di situ sedang memberikan kabar kepada kita, sakitnya itu bukan dari Allah. Tetapi penyembuhnya adalah Allah. Itulah hebatnya Allah. Coba, kita lagi motong bawang di dapur. Kebetulan pas masak hari itu gak enak pikiran, gak enak perasaan, sambil marah-marah. Akhirnya ya sudah. Kalau marah-marah itu akan menarik segala hal yang tidak diinginkan. Tanpa disadari, kemudian tangan kita teriris. Ya toh? Oke. Nah, itu tangan kita teriris kenapa? Karena kita kan sebetulnya marah-marah. Tetapi Allah dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, tangan kita yang teriris itu diperintahkan seluruh sel dalam tubuh kita. Sel yang bertugas untuk menutup darah, ditugaskan lebih awal, nutup darah dulu. Habis itu diperintahkan sel untuk memperbaiki jaringan. Berikutnya diperintahkan lagi sel untuk merapikan jaringan. Sampai tidak ada bekas lagi setelah beberapa hari. Masih mau mencari Allah di luar diri kita? Bukankah sebetulnya Dia sudah bekerja menyembuhkan luka yang ada dalam tangan kita? Ini aneh ya kita kadang-kadang. Karena itu sudah belajar tentang Tuhan dari kerangka berpikir, dari konsep, bukan dari kenyataan. Ya. Nah, kemudian di sini saya kasih tahu ya untuk para sahabat, mungkin bukan hanya penanya ini aja, untuk yang lain. Kalau sampai hari ini kita masih punya keyakinan sakit itu dari Allah, berarti kita menempatkan Allah sebagai sumber penyakit. Makanya tidak akan pernah sehat. Ya, ini cara berpikir. Dan saya sudah punya pengalaman tentang ini. Mohon maaf, saya bukan menyembuhkan, karena yang menyembuhkan Allah. Saya cuma menjadi marga lantaran mengubah orang yang punya pandangan seperti ini, dirubah cara pandangnya. Dalam waktu sekejap, sakitnya itu sembuh. Karena Allah tergantung sangkaan kita. Kalau kita sadar bahwa Allah itu sumber penyembuh, bahkan kalau saya merasakan tidak enak di bagian tubuh saya cuma duduk saja. Saya menyadari nafas. Dan setiap nafas masuk, saya imajinasikan setiap nafas masuk sebagai penyembuh. Dan ketika nafas tinggal di dalam, saya imajinasikan apa saya sedang membereskan semua ketidakseimbangan dalam tubuh saya. Ketika nafas keluar, saya imajinasikan saya sudah sembuh. Bahkan saya ketika minum air pun tidak sembarang. Ketika minum air, saya sapa dulu, terima kasih air, kamu keren. Setiap tetesmu sangat berharga bagiku. Saya undang kamu ke dalam tubuhku sebagai penyembuh. Jadi ketika saya minum air itu, saya imajinasikan dia sebagai obat yang akan menyembuhkan ketidakseimbangan saya. Dan ketika minum pun gak sembarangan. Itulah pentingnya kita belajar kesadaran. Bernapas, minum, bahkan memasukkan makanan, saya sapa dulu. Wahai semua makanan, bermanunggalah dengan tubuhku. Bawalah berkah buat tubuhku, sehat, kuat, sempurna. Dan semua makanan yang akan disantap itu berburu ingin disantap oleh saya. Karena saya makannya sedikit, makanya udah disantap aja.
Yang lain, ya sudah. Tidak ada istilah mubazir dalam diri saya. Karena saya percaya ada bagian yang lain di makanan yang tersedia. Jadi, ini perlu dihipno. Di samping diberikan sudut pandang yang saya jelaskan tadi. Semoga sahabat yang bertanya ini istrinya mendengarkan kajian ini. Saya kasih tahu ya, selama kita menganggap Allah sumber penyakit, berarti kita menganggap bahwa Allah yang membuat dia sakit. Sangkaan itu yang akan menjadi dia terus-menerus sakit. Dan harus diubah bahwa Allah adalah sang penyembuh. Ya, itu. Baik, terima kasih Ayah. Aplaus dulu dong. Biar rame gitu ya. Baik, ini masih ada pertanyaan lagi Ayah. Assalamualaikum Ayah, saudara saya berkata, di mana ada salah, di situ ada kebenaran. Nah, itu maksudnya bagaimana Ayah? Iya. Semua orang belajar kebenaran itu dari kesalahan. Dan bisa jadi kesalahanlah yang melahirkan kebenaran. Makanya jangan usil kalau orang sedang melakukan kesalahan. Karena kesalahan itu akan menimbulkan akibat, dampak dari kesalahannya. Makanya penderitaan itu berbatas. Tapi kebahagiaan tidak berbatas. Kalau orang melakukan kesalahan terus-menerus, lama-kelamaan juga dia akan pusing dengan akibat-akibat dari kesalahannya. Di titik nadirnya, dia tidak nyaman dan dia akan pergi ke tempat yang lebih nyaman. Makanya neraka itu tidak abadi, tapi surga abadi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, ya, di tempat salah itu ada kebenaran, ya, hati-hati memahaminya. Maksudnya adalah bisa jadi kebenaran dilahirkan oleh kesalahan. Itu maksudnya. Ya, contoh sederhana. Mungkin tidak ada listrik kalau Thomas Alva Edison tidak menemukan cara-cara yang salah. Maka beliau ketika disebut kamu gagal, dia menolak. Saya tidak pernah gagal. Cuman saya menemukan cara yang salah. Dan cara yang salah itulah yang telah mengantarkan saya menemukan cara yang benar. Itu. Ya, teman-teman. Ini, Ayah, mohon maaf. Terkait dengan judul tadi, manusia Adalah makhluk energi. Tetapi kita tadi belum berbicara mengenai sumber energinya. Apakah manusia itu yang tadi seperti kabel hanya dilalui energi saja? Kemudian tugas manusia adalah membesarkan atau menyesuaikan energi tadi? Ya. Atau yang tadi, bagaimana energinya tadi yang datang tadi mengizinkan? Ya. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan begini. Fa'iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Dan kita tahu, setelah kehadiran ruh, maka tubuh ini bergetar. Setelah kehadiran ruh, tubuh ini menjadi berdaya. Setelah kehadiran ruh, tubuh ini bisa melakukan aktivitas apapun. Bukankah sebetulnya ruh itu pada dasarnya adalah energi? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya ngambil air dari laut, satu gayung, saya mau nanya, sifat air yang saya ambil, satu gayung dari laut, sama enggak dengan sifat air yang ada di laut itu? Sama. Jadi sebetulnya sifat energi yang tanpa batas dengan sifat energi yang percikannya yang ditiupkan ke dalam diri setiap manusia itu memiliki sifat yang sama. Jadi karena memiliki sifat yang sama, berarti sebetulnya rohku yang ditiupkan ke dalam diri setiap manusia itu memiliki kemampuan tanpa batas. Nah, ini pentingnya kita mengkaji bahwa manusia sebagai makhluk energi. Kalau dia punya kemampuan tanpa batas, berarti hidup ini harusnya tanpa batas. Betul nggak? Berarti sebetulnya kesehatan kita tanpa batas. Berarti sebetulnya uang kita tanpa batas. Berarti kebahagiaan kita seharusnya tanpa batas. Lah sekarang kenapa semua jadi berbatas? Dan siapa yang membuat batas itu? Yang membuat batas itu adalah pikiran. Dan siapa pencipta pikiran? Pencipta pikiran adalah diri kita yang mengizinkan ketika kita mengizinkan lingkungan mempengaruhi diri kita. Ya. Kan sebetulnya pikiran itu buatan lingkungan, buatan keluarga, buatan sekolah, ya. Makanya
Mohon maaf, saya bukan ini ya. Kita kan menyekolahkan anak-anak ke sekolah. Kita tidak tahu kualitas gurunya seperti apa. Cuma tahu sekolahnya negeri, katanya sih favorit. Tapi pernah nggak kita tahu dan mengenal itu gurunya dibesarkan di lingkungan seperti apa? Di keluarga yang seperti apa? Mohon maaf ya. Jangan-jangan dia dibesarkan di lingkungan keluarga yang penuh konflik. Dan ketika dia itu mengajar, ya, dia mengeluarkan kata-kata yang belum selesai karena dia tidak damai dengan dirinya sendiri. Atau menggunakan tubuhnya untuk mengekspresikan kemarahannya. Padahal sebenarnya masalahnya bukan pada kesalahan siswa, tapi bisa jadi karena ketidaksukaan pada siswa yang dibawa oleh data yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan ya. Dan kita selama ini menganggap kalau anak sudah sekolah pokoknya nanti sukses gitu. Pernah nggak kita berpikir siapa yang membentuk pikiran anak kita? Betul nggak? Iya. Padahal pikiran itu sangat penting. Dan pikiran itu, ya, itu pencipta kehidupan. Nah, ketika dia berpikirnya serba terbatas. Ini saya pernah melakukan riset. Jadi waktu itu saya mengajar mata kuliah entrepreneurship, mata kuliah kewirausahaan. Jadi saya bilang, ya, minggu yang akan datang kuliahnya di mall. Jadi saya sudah tunggu di mall. Sekalian saya mau traktir mereka, traktir makan. Biar sekali-kali makan yang mahal lah, jangan di warteg terus. Dan kemudian tugas mereka dari saya, kalian masuk ke toko-toko. Dan saya sengaja bawa ke toko-toko yang ada brandnya. Ya, saya suruh masuk ini ke sini, kamu ke sini, tugaskan semua. Masuk ke toko-toko. Dan silahkan kalian di toko melihat apa yang kalian lihat. Dan silahkan kalian semua bereksplorasi dengan apa yang kalian lihat. Setelah selesai, sambil saya traktir makan, kemudian saya tanya satu. Kamu tadi masuk ke toko mana? Toko itu, Pak. Yes. Lihat apa? Baju, Pak. Bagus-bagus. Senang? Senang, Pak. Gimana kamu? Ada kemungkinan nggak kamu pakai baju itu? Wah, Pak. Uang dari mana? Ya mahasiswa yang ini yang bilang, wah, uang dari mana? Saya yakin tidak akan pernah pakai baju yang ada di toko itu. Tapi masalah lain, kamu lihat apa tadi? Sepatu, Pak. Bagus. Gimana? Saya coba, Pak. Oh, udah berani mencoba. Padahal nggak bawa duit. Betul nggak? Udah berani mencoba. Gimana? Cocok dengan anatomi tubuh saya, Pak. Ganteng nggak kamu pakai sepatu itu? Keren banget, Pak. Saya pakai sepatu itu. Terus gimana berikutnya? Saya akan datang lagi, Pak. Dan ternyata anak ini betul-betul datang ke toko sepatu itu. Dan semesta bekerja untuk mewujudkan keinginannya. Karena dia sudah berpikir tanpa batas. Bayangkan ya, dari kecil kita diajak untuk berpikir terbatas. Coba aja. Mohon maaf ya. Bapak Ibu aja, Bapak Ibu ya. Saya pernah bareng-bareng dengan para sahabat. Kemudian naik mobil saya. Saya bilang, wah itu mobil keren banget itu. Warnanya cakep, saya bilang. Padahal saya cuma mancing aja. Gimana reaksinya? Itu. Ternyata reaksinya tidak ada satupun, yes Pak, saya pasti bisa beli mobil itu. Nggak ada yang reaksi begitu. Semua reaksinya, wah, buat makan aja susah, gitu kan? Gitu. Nah, hukum tarik-menarik, alam semesta tidak bekerja untuk mewujudkannya. Iya. Betul nggak? Itulah bahayanya. Ketika seseorang selalu berpikiran terbatas. Harusnya, pertanyaan Kang Firman tadi, ruhku itu harusnya tanpa batas. Bukan ruhmu kok, ruhku. Dan Allah mengatakan, ya, aku tiupkan ruhku. Allah tidak pernah meniupkan ruhmu. Ruhku, ruhnya. Harusnya unlimited. Nah, kenapa hidup kita semuanya serba limited? Nah, siapa yang menciptakan keterbatasan itu? Lagi-lagi, lingkungan, keluarga. Betul nggak? Iya. Pernah nggak Bapak Ibu waktu kecil dimarahi oleh orang tua karena menginginkan sesuatu? Dan orang tua mengatakan dengan kata-kata yang panjang, cari uang tuh susah. Kamu harus bersyukur bisa pakai baju juga. Mahal baju itu. Diulang kata-kata mahal. Dan kata-kata mahal itu, batasan yang diciptakan oleh lingkungan untuk menyatakan bahwa orang itu tidak layak untuk bisa memakainya. Bagaimana alam semesta bisa bekerja kalau kita terus-menerus memancarkan frekuensi yang semacam itu?
Itu, Bang Firman. Ya, ya. Itu untuk pulih dari pengkondisian itu tuh bisa sendiri nggak sih, Ayah? Ya, Atau memang perlu bantuan tolong aku. Sadar nggak Ya. sih seseorang itu? ya. Bisa self-hypnosis. Dia bisa mengubah data-data yang ada di alam bawah sadarnya. Kalau dia sadar, itu yang disebut dengan metakognisi. Dia sadar bahwa ya segala keterbatasan yang dia alami sebetulnya berasal dari pikiran-pikiran yang terbatas yang dia izinkan masuk ke dalam pikirannya dari lingkungan. Kalau dia sadar, ikut kajian-kajian seperti ini, sebetulnya Bapak Ibu sedang mengubah data di alam bawah sadar Program. itu. Dengan sering mendengarkan kajian-kajian seperti ini saya bukan iklan, bukan. Karena bagi saya sudah selesai, ya. Mau subscribe atau tidak, saya tidak pernah iklan. Saya juga tidak iklan. Kalau mau dengar kajian saya, subscribe dong. Tidak pernah. Mau subscribe boleh, enggak juga enggak masalah. Dan saya tidak pernah iklan. Karena ini urusan kita dengan diri kita sendiri. Saya sudah selesai, ya, dengan diri saya sendiri. Tetapi saya ingin memastikan bahwa kajian-kajian yang saya sampaikan ini sebetulnya bukan melulu ceramah agama. Tetapi hipnoterapi sebetulnya. Bapak Ibu sedang saya ubah alam bawah sadarnya dengan cara yang tidak merasa sedang diubah. Makanya banyak yang datang kepada saya hanya mengucapkan terima kasih. Dan banyak yang kirim surat pada saya hanya ingin bertemu dengan saya untuk bersalaman dan mengucapkan terima kasih. Karena apa? Selama dia mendengarkan kajian-kajian saya, dia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupannya. Kenapa begitu? Karena mendengarkannya berulang-ulang. Nah ini, alam bawah sadar itu tidak mengenal baik buruk. Alam bawah sadar itu akan merekam data ketika ada pengulangan. Jadi, ketika ada data yang masuk ke alam bawah sadar dengan cara pengulangan, misalkan begini. Berapa kali kita selama hidup mendengarkan bahwa cari uang itu susah? Berapa kali itu? Nah, ketika terjadi pengulangan, reticular activating system, itu bahasa psikologi nih, filter antara pikiran sadar dan bawah sadar jebol. Sehingga pengulangan itu membuat long term memory kita merekam semua yang direpetisi itu. Bagaimana meniadakan itu? Gampang. Masukkan saja program baru dengan cara pengulangan. Maka nanti program baru itu akan mendesak file-file lama. Sehingga dia masuk ke tempat yang lebih dalam lagi. Tidak hilang, masih tersembunyi. Tetapi kita sudah memulai dengan program baru. Nah, program baru itu akan menarik hal-hal baru. Sehingga apa? Pikiran kita jadi baru, perasaan kita jadi baru, kita akan memasuki siklus baru. Itu yang disebut dengan titik kritis. Kang Firman. Nih saya kasih tahu ya. Jadi kalau pikiran dan perasaan kita nyebrang dari 50%, 51% saja. Itu yang dikatakan di Quran. Fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isati radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Sering dengar baca kata-kata itu di Quran. Nah, berat timbangan kebaikan itu apa? Karena selama ini, oh itu nanti. Ketika kita ditimbang. Padahal ini sedang cerita gini, kalau di kehidupan sekarang ini, timbangan kebaikanmu nyebrang dari 50% titik kritis, 51% saja, berarti kita sudah masuk siklus positif. Disitulah kita akan terus. Nah itu, akan terus. Karena pikiran positif, perasaan positif akan menghasilkan hal positif. Hal positif membuat pikiran dan perasaan lebih positif lagi. Terus berada di siklus positif. Itu yang dikatakan fahuwa fi isyatir radiyah. Nah, sebaliknya ya. Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, berarti 50% ke sana. Pikiran dan perasaannya lebih banyak yang negatif, ya. 49, 48. Fa ummuhu hawiyah. Tempatnya adalah hawiyah. Hawiyah itu sering diterjemahkan neraka. Sebetulnya hawiyah itu adalah tempat yang tidak nyaman. Makanya ada orang yang hidupnya nyaman, ada orang yang hidup tidak nyaman. Siapa yang nyaman? Dia sudah melewati titik kritis 50%. Nah, gimana melatihnya? Supaya kita bisa bergeser dari titik kritis, walaupun baru 1% menjadi 51%. Sering
mengulang-ulang, repetisi. Jadi sering-sering dengar kajian saya. Ya? Ya kan? Nah gitu, itu aja. Ya, terima kasih. Baik, Ayah, ada pertanyaan lagi dari sahabat YouTube. Ayah Guru izin bertanya, apakah jodoh itu termasuk daya dan energi yang dialirkan dari diri kita? Mohon penjelasannya. Ya. Iya. Dan bagaimana menyelaraskan dengan calon jodohnya gitu, Ayah? Bukan buat kalian ya, bukan. Ah, Ya. Kenapa saya punya rasa sama istri saya? Kok saya tidak punya rasa sama yang lain, walaupun sama-sama perempuan? Nah, yang membangkitkan rasa itu apa? Gitu. Kita harus tahu ya, bahwa sebetulnya di tubuh kita itu ada sel. Di dalam sel itu ada yang namanya DNA. Dan ternyata di satu DNA itu tersimpan sekitar 3 miliar data dari kehidupan yang lalu. Jadi kalau jumlah sel dalam tubuh kita ada 100 triliun sel, kali 3 miliar, sebanyak itu jumlah data yang harus diurai dalam kehidupan kita saat ini. Dan kenapa kok saya bisa resonansi? Artinya apa? Saya kok bisa punya perasaan terhadap istri saya? Istri saya juga bisa punya perasaan terhadap saya. Bukan terhadap laki-laki yang lain. Sebetulnya kita bingung kan selama ini. Sebetulnya apa yang mendorong itu? Yang mendorong itu adalah energi. Energi potensial namanya. Jadi simpanan energi dari masa lalu yang terbangkitkan dengan stimulus ketika terjadi pertemuan saat ini. Jadi sebetulnya saya dengan istri saya ada hal yang harus diselesaikan oleh kami berdua. Karena belum selesai dari kehidupan yang lalu. Makanya ya disinilah kita belajar untuk menyelesaikan. Latihan pertama adalah menerima dan menghargai bahwa kita dengan pasangan kita berbeda. Jadi sebetulnya jodoh itu apa? Jodoh itu adalah pertemuan dua data. Karena ada kecocokan data. Jadi kecocokan data itu, yang menyebabkan munculnya rasa. Nah, siapa yang menjodohkan kita? Nah, kan selalu kita mengatakan yang menjodohkan adalah Allah. Memang sang keberadaan itu ada. Tetapi sebetulnya sang keberadaan cukup hadir saja. Tetapi yang menjodohkan kita sebetulnya adalah kecocokan data kita. Ya, terima kasih. nah, kecocokan data ya. Kecocokan Tetapi data. kenapa di dalam rumah tangga ya selalu ada permasalahan, misalkan percekcokan yang berakhir perceraian dan lain sebagainya. Nah, itu Ya. seperti apa ya? Itu karena tidak sadar bahwa sebetulnya kita ini dipertemukan ada hal yang harus dibereskan. Karena lupa, seolah-olah pertemuan ini adalah pertemuan yang terjadi saat ini. Lalu lupa dengan data yang harus diurai. Makanya kalau kita selalu sadar dengan ini, oh ya, kenapa saya diperlakukan begini oleh pasangan saya? Jangan-jangan di kehidupan yang dulu saya pernah melakukan itu pada pasangan saya. Dan kalau kita menerimanya saat ini, satu, kita melunasi utang kita. Yang kedua, kita tidak menciptakan utang baru. Sehingga kita akan kembali ke fitrah kita sendiri. Itu namanya pulang. Nah, cekcok itu sebetulnya akibat dari tidak punya kesadaran. Coba kalau ditanya, ya, semua pasangan ditanya, apa tujuan Anda menikah? Nyaris tidak punya jawaban yang mendalam dan masuk akal. Padahal menikah itu adalah latihan menerima dan menghargai bahwa Anda dengan saya adalah berbeda. Nah, ketika kita terus melatih itu, lama-kelamaan kita bisa menerima seutuhnya pasangan kita, selesai. Makanya pernikahan menjadi jalan untuk pulang. Bukan sekedar melahirkan anak-anak. Tapi jalan untuk pulang. Itu jalan sebetulnya. Tapi kalau kita selalu menolak apa yang ada pada pasangan kita, memaksakan keinginan kita supaya pasangan kita seperti yang kita mau, kita sudah berangkat dari satu titik yang bernama kebisingan, yaitu ambisi ego. Dan itu yang menyebabkan banyak keluarga menjadi hancur lebur. Itu. Makanya harus ikut pelatihan khusus. Nah, itu. Nah, tanggal berapa kita punya Oh, pelatihan? iya. Kalian ada Baik para iklan- sahabat. Nah, iklan ini lewat karena dulu. betul Ayah, karena ini membahas tentang pernikahan tadi bahwa solusi dari
tadi ya, permasalahan dalam sebuah pernikahan itu bukan solusinya perceraian. Ketika kita bercerai dan kita menghadirkan jiwa baru di dalam pernikahan kita, itu sebenarnya kita sedang menciptakan karma baru ya Ayah, dan Betul. kita belum menyelesaikan karma yang sebelumnya. Iya. Seperti itu. Jadi bagaimana solusinya, dan ini Ayahanda Guru membuka workshop para sahabat menciptakan surga dalam pernikahan, dan itu akan diadakannya di minggu ketiga bulan Juli. Informasinya sudah kami share di official YouTube channel Ayahanda Guru dan juga TikTok dan juga di Facebook. Jadi silakan para sahabat yang saat ini kita belum merasakan surga dalam pernikahan kita. Kenapa sih suami saya kok tidak paham-paham, tidak mengerti dengan apa yang saya mau? Sebenarnya permasalahannya mungkin bukan dari pasangan kita, tapi permasalahannya ada dari diri kita sendiri. Maka di sini kita akan belajar, nanti Ayahanda Guru akan membimbing bagaimana menciptakan surga dalam pernikahan. Dan bagusnya ini dua-duanya dihadirkan mengikuti acara tersebut. Begitu ya Ayah. Betul. Nah, iklan dikit, tapi ya para sahabat yang merasakan sendiri sekarang bagaimana posisi atau yang dirasakan para sahabat di dalam pernikahannya. Dan ini mungkin menjadi salah satu solusi. Walaupun mungkin nanti di sini Ayah Guru akan memberikan teori-teori, sebenarnya nanti prakteknya itu adalah para sahabat sendiri yang merasakan. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan dari apa yang kita terima, informasi yang kita terima dalam kehidupan pernikahan kita. Dan di sini juga bagaimana di dalam sebuah pernikahan tersebut bisa menciptakan bibit unggul. Putra-putri kita itu generasi yang unggul. Yang selama ini ya mungkin kita sudah menanamkan dalam pikiran mereka bahwa tadi yang disampaikan Ayah, bahwa hidup itu susah, mencari uang itu susah, program-program yang seperti itu. Mari kita mengubah semua juga kembali. dimulai dari perubahan sudut pandang ya. Betul. Dari perubahan sudut pandang, program-program juga akan ikut berubah sedikit demi sedikit. Karena kan sebetulnya ketidakmampuan membaca ayat-ayat, membaca pesan-pesan itu yang membuat hidup jadi gelap ya. Jadi sulit untuk bersyukur, sulit untuk apa gitu loh, karena ketidakmampuan membaca. Oleh karena itu para sahabat, sesuai dengan judul yang tadi, sebetulnya kalau misalnya memang judulnya dirubah, kerennya tadi ya, kita sebetulnya sedang ditahukan itu loh, sebetulnya kamu sedang ditahukan ada sebuah kekuatan atau power, kekuatan terbesar yang ada di alam semesta gitu loh. Tadi itu. Tapi karena memang tadi banyak ohnya, karena memang sudut pandang kita masih sempit, sehingga tidak terlihat gitu Ayah. Sumber kekuatan atau sumber energi yang terbesar di alam semestanya nggak kelihatan. Jadi memang tadi repetisi ya. Iya, Kemudian yang pemulangan. tadi Ayah yang patut digaris bawahi ya, menyelaraskan antara tadi yang ada di pikiran, perasaan dan kelayakan ya, gitu loh. Itu juga penting gitu ya. Bagaimana cara membacanya? Kan kita masih ketukar, pikiran sama akal ketukar, Ya. perasaan sama rasa tukar gitu. Diri palsu, diri sejati ketukar gitu. Energi daya ketukar. Nggak apa-apa. Tapi seiring mindsetnya Iya. berubah, kita akan berubah semuanya. Betul. Ya, closing ya. Gimana nih dengan judul yang tadi? Saya sih melihatnya kita sedang ditahukan tadi dengan sumber kekuatan terbesar di alam semesta. Menurut aku ya. Gitu loh. Iya. Banyak yang tidak sadar kalau kita ini adalah bagian dari daya yang tanpa batas itu. Di alam semesta ini ada satu daya yang kekuatannya tanpa batas. Dan kita ini sebetulnya bagian dari daya itu. Namun sampai hari ini kita tidak sadar. Sehingga kita tidak bisa memanfaatkan daya yang tanpa batas itu pada diri kita. Karena kita lebih terjebak hidup seperti kebanyakan orang. Daya itu lebih hebat dari sekedar gaya gravitasi. Daya itu lebih hebat daripada gaya elektromagnetik. Daya itu lebih hebat daripada gaya nuklir sekalipun. Daya itu tanpa batas. Makanya, kalau ingin hidup kita berkelimpahan, bahagia dan penuh dengan kedamaian, kuncinya cuma satu. Kenali daya itu, lalu gunakan daya itu. Dan kalau kita sudah bisa menggunakan daya itu, maka tidak ada cerita lagi. Kita mengalami ketakutan, kekhawatiran,
kesedihan, tidak ada. Bahkan yang luar biasa, ketika daya itu sudah digunakan, kita akan menjadi medan magnet besar yang bisa menarik semua hal yang kita dambakan dalam hidup. Itu closing statement dari saya hari ini. Baik, para sahabat, Ya, baik para sahabat, kita berikan Alhamdulillah. aplaus yang meriah ya buat Ayahanda Guru. teman-teman yang di Studio. studio, teman-teman yang ada di rumah secara online, mohon maaf walaupun teman-teman masih banyak kepenasaran ya. Ya itu Betul. tadi minggu depan ya, tuh 2 minggu lagi kita akan 2 ketemu minggu ya. lagi kita akan ngariksa ini kita akan Iya, adakan ngariksa kita 2 akan minggu adakan sekali. rutin. Jadi silakan. Nah, para kebetulan sahabat. jadi artinya tema-tema masukan dari sahabat boleh nanti dikirimkan ke admin, ke Iya. Kak Dwi atau ke DM ya. Boleh silahkan ide-ide masukannya untuk kita bahas di Ngariksa di pekan depan. Dan para sahabat, mari kita Iya. eh, Dan ini mulai. juga masih ada yang bertanyanya gini, kalau mau belajar Hah? secara langsung, Oke. secara khusus nih ke Ayahanda Guru, karena mungkin yang dibahas di kajian itu adalah bahasan-bahasan yang umum gitu ya. Nah, untuk belajar secara khusus seperti apa Kang Firman? Untuk belajar secara khusus karena begini, banyak sekali juga kajian-kajian khusus ya, materi-materi yang tidak bisa dibuka secara Umum. gamblang, Iya, secara betul. umum, terbatas para sahabat. Boleh menghubungi admin dimanapun di platform sosial media manapun sudah Iya. tertera. Silakan saja hubungi dan semua kebutuhan yang para sahabat perlukan bisa dijawab melalui admin gitu loh. Baik para sahabat, ayah guru, hatur nuhun pisan, terima Terima kasih kasih, Ayah. banyak. Luar biasa ya, kita tidak bisa bicara lagi, speechless ya. Tugas kita hanya yang tadi, repetisi, repetisi, repetisi. Kita perlu kesabaran biar ngejebol yang angka kritis menjadi 51%. Dan saya yakin para sahabat, keajaiban akan datang tanpa batas. Bagi mereka yang sudah merasakan, tahu kok. Ya, Kak Dwi, makasih. Ayah Terima Guru kasih. Saiful Karim, terima kasih. Para sahabat semua yang di studio dan di online. Di live Baik-baik streaming, ya. semuanya, senantiasa sehat, senantiasa bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.